Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Febriano Adrian dari jurusan S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dari tim 1 KKN Undip 2021-2022. KKN merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan pengabdian secara langsung kepada masyarakat di suatu daerah tertentu. Dikarenakan KKN saat ini dilaksanakan pada masa pandemi, maka kegiatan yang dilakukan akan mengikuti protokol yang ketat dengan mengikuti peraturan dari daerah setempat dan melaksanakan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara online namun tetap memenuhi esensi yang ada pada KKN itu sendiri. Kegiatan KKN yang saya dan 4 teman saya laksanakan berlokasi di Kependukuhan Jatisawit, Kelurahan Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Program yang akan dilaksanakan pada KKN kali ini akan terdiri dari 4 program inti, di mana 2 program diantaranya akan berhubungan dengan Sustainable Development Goals, 1 berhubungan dengan Coronavirus 19 dan juga narkoba. Selain itu akan dilaksanakan beberapa program yang bersifat sosial kemasyarakatan yang akan berfokus terhadap membantu kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat seperti kegiatan posyandu, kegiatan daur ulang sampah, dan lain sebagainya. Di mana Kabupaten Sleman terdiri atas 86 kelurahan, di mana Kelurahan Balai Catur memiliki luas sekitar 931.705 hektar dengan terdiri dari 18 padukuhan serta 54 RW dan 130 RT. Padukuhan Jatisawit memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat, di mana diantaranya berupa musola, masjid, balai warga, dan juga kegiatan posyandu. Untuk mata pencaharian mayoritas dari warga penduduk Padukuhan Jatisawit yaitu merupakan seorang entrepreneur ataupun seorang pegawai swasta. Padukuhan Jatisawit memiliki beberapa UMKM lokal yang sangat berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut yang dapat tentu mendobrak perekonomian masyarakat terutama dalam masa pandemi saat ini, di mana seperti adanya UMKM supplier bakso, UMKM mie ayam, dan juga UMKM kacang goreng. Dalam keadaan pandemi saat ini, banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi yang buruk ataupun kekurangan pengetahuan terutama dalam hal mengenai COVID ataupun narkoba itu sendiri. Selain itu, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan tiap bulannya yaitu kegiatan posyandu, di mana kegiatan posyandu ini dilaksanakan di salah satu rumah RT 001 Padukuhan Jatisawit, di mana belum adanya fasilitas yang memadai dalam hal mendukung kegiatan posyandu. Berdasarkan problematika yang saya sebutkan tadi, hal itu menunjukkan bahwa terdapat banyak aspek yang dapat kita telusuri lebih lanjut guna meningkatkan potensi yang ada dari Padukuhan Jatisawit itu sendiri. Dalam proses merancang, saya akan memulai dengan melakukan survei dan juga wawancara terhadap warga. Kemudian akan dilakukan pengukuran existing lokasi site dan juga akan menentukan lokasi-lokasi baru yang dapat digunakan sebagai area perancangan posyandu dan juga ruang publik. Kemudian akan dilakukan studi literatur menggunakan jurnal-jurnal yang ada mengenai dasar-dasar yang dibutuhkan dari perancangan sebuah posyandu maupun sebuah ruangan yang dapat beradaptasi menjadi fungsi yang lain. Kemudian akan dilanjut dengan mulai mendesain 2 dimensi seperti denah dan juga potongan, dan akan dilanjutkan kepada visualisasi 3 dimensi dan penentuan atau pendetailan material-material yang akan digunakan dalam pembangunan perancangan posyandu dan ruang publik ini, dan penjelasan mengenai bagaimana sistem yang akan
dimunculkan dalam penentuan atau perubahan fungsi dari posyandu menjadi rekreasional ataupun pendidikan. Selain itu akan dilakukan sosialisasi dengan masyarakat ataupun pemangku jabatan di Padukuhan Jati Sawit. Dalam hal ini yaitu Bu Dukuh sendiri dan juga Pak Dukuh Padukuhan Jati Sawit. Dalam hal sosialisasi penyuluhan tentang fakta dan hoaks COVID akan dilaksanakan penyuluhan sosialisasi berkelompok terhadap kader-kader Jati Sawit dan juga pembagian leaflet dan sosialisasi secara door to door kepada masyarakat sekitar terutama di RW 003. Untuk program yang ketiga saya yaitu adalah narkoba, di mana akan difokuskan kepada penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap kader-kader Padukuhan Jati Sawit sebagai tetua atau perwakilan dari Jati Sawit itu sendiri, di mana penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu mencapai 1,80% dari total keseluruhan rakyat Indonesia, di mana 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia yang berumur 15 hingga 64 tahun terpapar oleh penggunaan narkoba yang salah. Berdasarkan problematika tersebut, maka akan dilaksanakan sebuah penyuluhan tentang narkoba secara berkelompok dengan kader-kader dari Padukuhan Jati Sawit, dan juga akan dilakukan pemasangan poster di beberapa lokasi ruang publik yang ada seperti balai warga dan juga sekolah dasar yang ada di Padukuhan Jati Sawit. Untuk program saya yang keempat merupakan buku panduan tentang signage nama jalan. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan di Padukuhan Jati Sawit, aksesibilitas menuju lokasi sangatlah baik, akan tetapi hal ini tidak didukung oleh signage ataupun tanda rambu-rambu jalan yang memadai. Salah satunya merupakan tanda nama jalan, di mana hal ini tentu akan membuat suatu permasalahan ketika pendatang ataupun yang baru memasuki wilayah tersebut tidak mengetahui secara jelas arah ataupun wilayah tersebut, sehingga sebuah penanda jalan ataupun nama jalan tentu akan membuat daerah ini menjadi lebih discoverable. Dengan begitu akan dilakukan sosialisasi secara door to door terhadap beberapa pemangku jabatan di daerah RW 1 hingga RW 3 dan juga beberapa RT di dalamnya, mana penyuluhan ini mencakup tentang peraturan-peraturan dasar yang mengakomodasi tentang signage nama jalan, seperti dimensi tinggi, material, dimensi huruf, dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak saya yang telah menyampaikan dan memaparkan materi tadi, yaitu yang pertama COVID, untuk yang kedua narkoba. Saya selaku yang disebutkan di Jati Sawit mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku semua. Semoga sepeninggalan jenengan setelah melaksanakan KKN dari sini, kami warga Jati Sawit insya Allah nanti bisa menerapkan apa yang sudah jenengan sampaikan, dan semoga ilmu-ilmu tadi yang sudah kami terima kami sampaikan di warga pada umumnya, dan mudah-mudahan ilmu tadi sangat bermanfaat di kami, karena paling enggak yang kemarin belum tahu sekarang sudah dipaparkan, dijelaskan begitu detailnya, begitu jelasnya. Mudah-mudahan atas penjelasan tadi bermanfaat di warga Padukuhan Jati Sawit. Harapan kami semoga warga Jati Sawit tidak ada lagi yang terpapar COVID dan tidak ada yang memakai narkoba. Dan semoga anak-anakku semua jika sudah dari Padukuhan nanti bisa meneruskan pendidikan lagi dan semua diperlancar dan dipermudah sehingga dapat meraih cita-citanya yang diinginkan.
Sekian pemaparan program yang telah saya lakukan selama 45 hari di Pedukuhan Jati Sawit, di mana tentu saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemangku di Pedukuhan Jati Sawit dan juga warga-warga yang telah antusias mengikuti acara kami, dan juga penerimaan yang sangat baik dari masyarakat dengan adanya kami sebagai tim KKN Undip di Pedukuhan Jati Sawit. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 4 teman saya yang lainnya yang telah saling membantu satu sama lain guna menyukseskan masing-masing proker di antara kami, sehingga kegiatan ini akan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dan juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma Purwanti dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Rahma Purwanti, yang telah membimbing kami selama ini mengikuti kegiatan KKN Tim 1 Undip 2021-2022. Sekian dari saya, terima kasih.